Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat Minggu 3 Juli 2022. Firman Tuhan malam ini terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 20 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Salomo menjadi raja, Daud meninggal. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, "Pujilah kiranya Tuhan Allahmu." Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada Raja. Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1.000 ekor lembu, 1.000 ekor domba jantan, dan 1.000 ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya, dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo, anak Daud, sebagai raja dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja dan Zadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan, juga semua anak Raja Daud mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad pelihat itu, beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya dan keadaan zaman yang dialaminya dan dialami Israel dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Demikian firman Tuhan. Renungan malam ini bertema dipimpin Tuhan. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Artinya, setiap orang yang sudah meninggal pasti akan dikenang sesuai perbuatannya di dunia. Peribahasa ini selalu dikenang dalam setiap kalbu manusia Indonesia, suatu kekayaan budaya bangsa yang berharga. Setidaknya untuk mengingatkan manusia Indonesia supaya berusaha memberi makna atas hidupnya yang tidak panjang. 70 tahun, paling banyak 80 tahun. Kitab Tawarik ditulis untuk menulis ulang sejarah raja-raja kerajaan Yehuda yang sudah ada dalam kitab-kitab 1-2 Samuel dan 1-2 raja-raja sesudah bangsa Yahudi kembali dari pembuangan di Babel. Oleh karena itu menarik untuk melihat yang dikatakan penulisnya tentang Raja Daud. Ayat yang dikutip di atas adalah akhir dari tulisan penulis tentang hidup Raja Daud. Pada puncak karyanya, dia mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pembangunan bait suci oleh Salomo. Cerita itu mengatakan bahwa karya akhir Daud adalah mempersiapkan rumah bagi Tuhan, tempat Tuhan menyertai dan memberkati bangsa Israel. Itu puncak karya Daud. Setelah mendirikan kerajaan, ia menyiapkan rumah bagi Tuhan mendampingi umatnya. Daud seolah dikatakan hendak menyatakan
bahwa karyanya selama hidup dan memerintah bangsa Israel selama 40 tahun adalah mempersiapkan mereka untuk menyembah Tuhan saja dalam kehidupan mereka, bukan yang lain. Setiap orang yang pernah dipercayai memegang jabatan politik atau gerejawi atau apa saja pasti sadar dan tahu bahwa kepemimpinannya itu ada batasnya. Pembatasan itu sebaiknya diingat agar dapat ditetapkan sebagaimana akhir kepemimpinan itu akan terjadi. Daud mempersembahkan segala karyanya untuk memuji Tuhan dan mengabdikannya seperti itu. Itu keputusan yang penting dari orang yang beriman. Doa malam ini, ya Tuhan, tuntun kami untuk memuji-Mu selama dipercayai memimpin sesama kami dengan benar. Amin. Demikian renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.